Kemudian untuk Pak Purbaya di tahun 2027 apakah ada kenaikan gaji untuk ASN atau PNS? Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita hadiri rapat paripurna DPR maupun MPR dan DPD secara joint rapat bersama, terutama atas penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya pada sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Izinkan kami sampaikan beberapa poin yang terkait dengan kondisi perekonomian saat sekarang. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun ini di sekitar 2,8% dan di 2027 diproyeksikan lebih tinggi yaitu 3,1. Artinya ada prospek positif untuk pertumbuhan perekonomian di dalam negeri di tengah gejolak utama seperti geopolitik, harga energi, harga pangan, serta suku bunga tinggi yang masih terus berlanjut. Kemudian kita syukuri ekonomi Indonesia, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam semester 1 kita menjadi tertinggi dalam 13 tahun terakhir yaitu 5,45, dan kemudian ke depan realisasi investasi nanti disampaikan Pak Rosan semester 1 juga sudah baik di 1010,6 triliun, dan kita lihat juga sentimen para rating agency itu sudah bagus. Seperti S&P Global Rating memberikan peringkat triple B dan A2 dengan outlook stabil, dan juga selaras dengan rating yang baik yaitu yang dari China, Liang He. Untuk Panda Bond juga memberikan triple A. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang benar. Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret dan diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari segi konsumen juga masih positif. Indeks keyakinan konsumen 116,8. PMI manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2. Kalau kita lihat juga dari sektor real seperti otomotif naik 33,3% secara year on year, dan khusus untuk kendaraan elektrik atau kendaraan hybrid itu naiknya lebih dari 40%. Dan kenaikan ekonomi juga kita bisa lihat dari kegiatan yang mengkonsumsi listrik itu juga naik 10,8%, dan penjualan semen 13,5% secara year on year. Dari sektor keuangan, dana pihak ketiga tumbuh 10,21%, kredit tumbuh 12,67% year on year, dan kredit investasi ini tumbuh 24,9 atau 25%. Sementara UMKM pulih ke angka 1% per bulan. Nah, kalau kita lihat bantalan eksternal aman, proyeksi internasional terjaga, cadangan devisa setara dengan 5,5 bulan import atau 145,3 miliar. Kemudian raca dagang secara kumulatif Januari-Juni itu masih positif di 3,58%. Kemudian di rupiah menguat 0,69% dalam seminggu terakhir. Kemudian pemerintah terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulasi yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya 70 triliun, kuartal kedua 26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan. Beberapa capaian kebijakan prioritas Pak Presiden di bidang ekonomi yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu swasembada energi dengan program B50 yang luar biasa, kemudian pengelolaan PT DSI yang mengelola 3 komoditas strategis dan dinilai oleh S&P rating juga ini adalah baik untuk mengurangi
under invoicing dan transfer pricing, nanti Pak Rosan akan mengelaborasi. Kemudian reformasi bursa saham dan demutualisasi pasar modal, beserta tadi disampaikan Bapak Presiden rencana bursa mineral, itu nanti mungkin dari Ibu OJK bisa menyampaikan, Ibu Fredrika. Tadi Ibu Fredrika belum saya sebut ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Soalnya ditutupin Pak Mendagri. Kemudian juga terhadap akses perdagangan Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini sudah 25 perjanjian dagang diimplementasikan. 5 diantaranya baru dalam 1 tahun terakhir. Kemudian tadi efisiensi BUMN, nanti Pak Rosan menyampaikan 290 BUMN ditutup dari 1074 dan maksimum di akhir tahun 300 BUMN. Kedepan di tahun 2027 mesin pertumbuhan sektoral dalam rangka KEM PPKF itu mesin pertumbuhan yang berbasis pada transformasi, yaitu Pak Menteri Keuangan, terima kasih. Mohon maaf kita mulai duluan Pak. Ya, terlambat. Ya. Jadi mesin pertumbuhan berbasis transformasi, satu sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi dan semiconductor dan AI. Kemudian yang kedua, revitalisasi sektor resilient seperti pertanian dan energi, termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price. Yang ketiga, peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, kemudian debottlenecking, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Khusus PFI nanti dijelaskan oleh Pak Menteri Keuangan. Kemudian bauran kebijakan makro, kebijakan fiskal, kebijakan moneter untuk stabilitas, serta investasi yang melibatkan Danantara dan sektor swasta. Jadi silakan nanti Danantara atau Menteri Keuangan, PFI, yang Danantara ya. Kemudian arah kebijakan ini ditopang oleh 4 prasyarat utama, yaitu iklim investasi yang atraktif, kemudian kepastian regulasi, stabilitas makro, dan APBN yang prudent dan sustainable. Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun, terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP kuliah, dan subsidi KUR. Untuk itu data yang akurat menjadi penting, di mana sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS itu menjadi rebasing untuk PDB ke depan, dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian. Kemudian dari era APBN dan nota keuangan, tadi arahan Bapak Presiden pertumbuhan ekonomi di 6%, kemudian laju inflasi di 2,5%, sasaran pembangunan antara lain tingkat kemiskinan 6-6,5%, pengangguran terbuka 4,3 sampai 4,87%, dan yang lain nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Dan pendapatan negara dianggarkan sebesar 3.246 triliun, belanja negara 4.097,2 triliun, dan defisit anggaran sebesar 2,4% dari PDB atau 671,2 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Keuangan terkait dengan APBN dan program-program yang tadi disampaikan terkait dengan program yang menjadi unggulan prioritas Pak Presiden. Terima kasih Pak Menko. Selamat sore teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5,61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5,29 triwulan kedua tahun
katanya nyambung. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang baik. Dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2007 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari outlook 2026 dengan rasio 12,25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang ada penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 517,4 triliun rupiah, hibah 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027 antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Ya, kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran Perinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran Perinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, dan tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB,
pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 6%. Jadi perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah, bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.